Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Aku bergegas pergi memasuki area terminal. Tampak suasana sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk di bangku panjang sembari membawa tas besar serta kardus-kardus yang terikat tali rafia. Raut lelah dan mengantuk tampak dari wajah mereka. Mungkin mereka masih menanti bus untuk mengantar perjalanan keluar kota. Kususuri lorong menuju masjid yang menurut petunjuk arah berada di ujung utara area terminal. Kedatanganku ke sini memang bukan untuk langsung mencari kendaraan, melainkan untuk menumpang istirahat. Baru besok paginya akan mulai perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tak butuh waktu lama, aku sampai di halaman masjid berlantai 1 dengan nuansa warna kuning pastel yang menghiasi bagian luar. Sama halnya dengan area penunggu bus, masjid dengan ukuran tak begitu besar itu pun sudah sepi. Tak ada seorang pun, baik di luar maupun di dalam masjid. Lampu bagian dalam juga padam, hanya lampu teras dan tempat wudhu yang masih menyala. Aku melangkah meniti tangga kecil menuju teras masjid. Sepertinya malam ini aku akan istirahat di sini saja karena pintu masjid sudah tertutup rapat dan ada kertas peringatan yang tertempel di depan pintu bertuliskan larangan menginap dan tidur di dalam masjid. Kulepas carrier dan menyadarkannya di dinding sebelah pintu. Lantas aku pun ikut duduk menyelonjorkan kedua kaki di sebelahnya. Sedikit rasa kantuk dan lapar bercampur menjadi satu. Saat masih berada di pesantren, aku memang tak sempat mengambil makan malam. Ketika semua santri ramai makan bersama, aku justru sibuk memasukkan barang-barang pribadi ke carrier. Tentu saja aku melancarkan aksi kaburku setelah semua santri sudah terlelap. Sekarang cacing-cacing di perutku pun mulai keroncongan. Sepertinya aku memang harus mencari warung makan terdekat kalau tak ingin tidur dalam keadaan kelaparan. Ku bongkar carrier untuk mengambil dompet dan ponsel yang tersimpan di bagian paling dasar. Satu persatu barang ku keluarkan, mulai dari jaket, jas hujan, nesting, kompor, portable, kotak P3K, baju-baju, alat mandi, sleeping bag, dan peralatan pribadi lainnya. Kalau dipikir-pikir lucu juga, aku berangkat ke pesantren bukannya membawa buku atau kitab-kitab islami. Yang ku bawa malah berbagai peralatan pendakian. Bapak dan ibuku pun sampai geleng-geleng kepala saat melihatku sedang menyiapkan semua ini sewaktu masih di rumah. Ngapain bawa peralatan kayak gitu, Jani? Kamu itu mau nyantri bukan mau daki. Memangnya pesantren kamu di gunung pakai bawa kayak gituan, ucap ibu di hari sebelum mereka mengantarku ke pesantren. Ya nggak apa-apa bu, entar biar Jani ajakin anak-anak pesantren buat mendaki bareng sekalian, sahutku asal sambil masih menahan dongkol karena paksaan mereka. Ya ampun Jani, ibu sama bapak masukin kamu ke pesantren itu biar kamu jadi anak yang rajin, jadi anak yang mandiri, pinter ngaji, terus biar nilai kamu nggak jeblok lagi gara-gara ndaki terus lah. Ini malah mau ngajakin mereka ndaki juga. Ibu bersedekap sembari mengernyit menatapku. Ya udah si ibu, yang penting Jani mau masuk pesantren. Iya kan, kalau ibu ngelarang Jani bawa semua ini, mending Jani nggak usah masuk pesantren aja, ancamku. Akhirnya ibu pun mengizinkan membawa semua peralatan pendakian. Tak ada ruginya juga sebenarnya.
Waktu di pesantren, aku sering menggunakan kompor portable dan nesting di dalam kamar saat aku dan santri-santri lain sedang kelaparan tengah malam. Lumayan, kami bisa mengganjal perut dengan memasak mie instan atau sekedar memasak air panas untuk menyeduh kopi dan susu. Jujur, sebenarnya aku cukup menikmati tinggal di pesantren, meskipun terhitung hanya 2 pekan. Di sana, kutemukan kawan-kawan dari berbagai daerah dengan beragam sifat dan karakter masing-masing. Aku cukup supel untuk berbaur dengan mereka, sama seperti ketika aku sedang di gunung, bertemu dengan para pendaki dari berbagai kota, bahkan lain negara. Setelah mengambil ponsel, dompet, serta sebuah jaket untuk berjaga-jaga jika nanti kedinginan, ku masukkan lagi semua barang-barang bawaanku ke dalam carrier, lalu menggendongnya menuju warung makan terdekat. Sebuah warteg yang bertuliskan buka 24 jam. Kupilih sebagai tempat untuk menikmati makan malam kali ini. Bu, pesen nasi 1 porsi, lauknya ayam, tempe kering, sama sambalnya sedikit ya. Terus minumnya teh manis anget, ucapku sambil melirik piring berisi makanan yang sudah membuatku semakin keroncongan. Siap Neng, duduk aja dulu, saya siapin. Sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk dan segelas teh hangat disajikan oleh ibu pemilik warung saat aku baru saja menyalakan tombol power ponsel sambil menikmati makanan yang sudah kupesan. Tangan kiriku mulai mengutak-atik menu di layar dan bergegas menyalakan pengaturan data seluler. Muncul begitu banyak notifikasi dari aplikasi perpesanan berwarna hijau di layar ponsel yang didominasi oleh nomor ibu. Ia berkali-kali melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan yang isinya menanyakan di mana keberadaanku dan kenapa aku bisa kabur. Ibu memang tahu aku membawa ponsel ke pesantren. 4 hari lalu saat aku sedang diam-diam main ponsel di kamar mandi asrama, aku sempat membuat story di aplikasi perpesanan dan lupa tak privasi nomor ponselnya. Alhasil, omelan demi omelan datang lewat sambungan telepon. Secepatnya, aku disuruh mengirimkan ponsel ke rumah. Ya, walaupun sampai saat ini, aku belum juga melakukannya. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk dari nomor ponsel ibu. Dengan malas, aku pun menarik ikon gagang telepon untuk menerimanya. Jani, kamu sekarang di mana? Kok bisa-bisanya kamu kabur sih? Ibu sama bapak khawatir banget. Itu pengurus pesantren juga bingung nyariin kamu kemana. Ibu gak habis pikir sama kamu. Ngapain pakai kabur segala? Cecar ibu sesaat setelah panggilan teleponku terima. Jani gak betah di pesantren bu. Peraturannya banyak banget. Mana Jani sering dihukum lagi. Jani mau pindah ke sekolah yang dulu aja, sahutku. Jani, ibu udah ngeluarin uang banyak buat daftarin kamu ke pesantren. Kamu jangan seenaknya keluar minta pindah gitu dong. Sekarang juga kamu balik ke pesantren. Bahaya malam-malam anak gadis di luar kayak gitu. Gak mau bu, pokoknya Jani gak mau balik lagi ke pesantren. Titik. Sambungan telepon kuakhiri. Secara sepihak, ibu menyebalkan sekali. Tak memahami apa yang dirasakan anaknya. Sudah aku bilang, aku tak betah dengan kehidupan di pesantren. Tetap saja ia menyuruhku untuk kembali ke sana. Nafsu makanku seketika menghilang karena omelan dari ibu. Beruntung nasi di piringku sudah kumakan setengahnya, hingga perutku pun tak begitu kosong sekarang. Bu, ini semuanya jadi berapa? Tanyaku kepada ibu penjaga warteg. Semuanya 90.000 Neng. Aku yang baru saja hendak meneguk teh hangat sontak tersedak mendengar ucapannya. Gila, mahal banget bu. Cuma nasi, ayam, sama tempe kering doang nyampe 90.000. Makanan kayak gitu mah mahal-mahalnya paling 25.000 bu. Ucapku tak terima. Emang harganya segitu Neng. Di sini mah apa-apa mahal. Kalau mau murah, sana makan aja di daerah Neng. Ibu itu tampak
memincangkan sebelah mata menatapku. Saya memang bukan orang sini, Bu. Tapi saya udah tinggal beberapa hari di kota ini. Jadi saya tahu harga-harganya makanan di sini. Ibu jangan berusaha buat ngebodohin saya. Ya, mentang-mentang saya anak SMA gitu. Saya viralin warung ibu di Facebook sama Instagram. Baru tahu rasa. Ibu itu tertawa kecil. Viralin? Hah? Emang kamu artis yang punya banyak penggemar? Mana mungkin bisa viral gitu? Paling juga dilihat beberapa orang doang, ujarnya. Follower saya di Instagram banyak, Bu. Ribuan. Saya posting terus tag akun, pasti warung ibu bakal digosipkan emak-emak se-Indonesia. Gak bakal ada yang mau makan di sini lagi. Baru tahu rasa, ancamku. Aku menghembuskan nafas panjang. Menyebalkan sekali ibu pemilik warung makan di sekitar loket pembelian tiket bus itu. Enak saja, aku disuruh bayar Rp90.000 hanya untuk sepiring nasi dengan lauk seperti itu. Makan di kafe dengan menu seperti yang sama saja, tak sampai menghabiskan uang Rp50.000. Beruntung, ancamanku untuk memviralkan warung makannya di media sosial membuahkan hasil. Aku hanya perlu membayar semua makanan itu sebesar Rp30.000. Ya, walaupun masih sedikit mahal jika dibandingkan dengan warung makan pada umumnya. Namun, tak apalah daripada harus memperpanjang perdebatan dengannya. Aku pun kembali melangkah menuju masjid terminal sembari mengingat percakapan telepon tadi. Jujur, aku merasa bersalah dan tak enak hati karena sudah membuat kedua orang tuaku khawatir. Namun, mau bagaimana lagi? Aku memang tak betah di pesantren. Tak seharusnya mereka memaksakan kehendak seperti itu. Kududukkan diri di lantai teras masjid. Setelah sebelumnya melepas carrier, aku hendak berselancar lagi di internet untuk mencari informasi pendakian yang tadi sempat tertunda. Namun, baru saja membukanya, berondongan pesan dan panggilan tak terjawab kembali datang dari nomor ibu. Isinya masih sama, menanyaiku ada di mana, dengan siapa, dan menyuruhku untuk segera kembali ke pesantren. Terbesit pikiran untuk memblokir nomor ibu saja, agar tak terus-menerus memberondongku dengan pesan-pesan yang sama. Namun, setelah aku pikir-pikir, sepertinya tindakanku itu terlalu durhaka. Lebih baik aku mengirim mereka pesan saja agar tak lagi mengkhawatiranku. Aku mengernyit menatap pesan yang baru saja aku ketik. Sedikit aneh sebenarnya, bukannya membuat kekhawatiran mereka berkurang, justru pesanku ini mungkin akan membuat mereka bertambah khawatir. Tak apalah, mungkin dengan begini mereka akan berubah pikiran sehingga tak memintaku kembali ke pesantren. Gegas ku tekan tombol kirim dan tak butuh waktu lama. Tanda centang 2 yang tadinya berwarna abu-abu langsung berubah menjadi warna biru. Sebuah pesan balasan langsung dikirim oleh ibu. Aku tersenyum membaca pesan dari wanita yang sudah melahirkanku itu. Akhirnya usahaku berhasil. Mereka tetap memaksaku lagi untuk kembali ke pesantren. Aku benar-benar lega. Setelah ini, aku tinggal menyampaikan rencanaku untuk mendaki gunung sebelum pulang ke rumah. Sepertinya keputusan mengatakan rencana pendakian kepada ibu benar-benar tak ada gunanya. Ia tetap tak mengizinkanku mendaki. Setelah ini, aku yakin ibu akan menasihatiku panjang lebar agar membatalkan rencana pendakian ini. Lebih baik kumatikan saja pengaturan data seluler daripada ibu terus-menerus memberondongku dengan pesan. Kurebahkan tubuh di atas lantai teras dengan berbantalkan tas carrier. Jam di arloji sudah menunjukkan pukul 00.45. Itu artinya sudah lewat tengah malam dan aku belum juga mengistirahatkan tenaga untuk perjalanan esok hari. Aku harus segera tidur sebelum keadaan terminal kembali ramai. Baru saja aku pejamkan mata sejenak, pikiranku sudah berkelana memori beberapa bulan lalu. Aku juga beberapa kali menumpang tidur di masjid seperti ini di tengah perjalanan pendakian.
Namun tidak seorang diri, melainkan bersama beberapa orang kawan, dan tentunya bersama Adri, pemuda yang pernah menjadi seorang yang begitu spesial di hati. Aku kenal Adri sejak pertama kali bergabung di komunitas pecinta alam saat masih kelas. Kami yang sama-sama anggota baru menjadi dekat karena sering melakukan aktivitas bersama, terutama saat kami melakukan diklat. Lama-kelamaan benih-benih cinta muncul dan di pertengahan kelas kami resmi berpacaran. Namun perjalanan cinta kami kandas begitu saja 1 pekan lalu karena Adri ternyata berhubungan dengan gadis lain di belakangku. Azan subuh berkumandang dari pengeras suara masjid terminal yang sejak semalam ku tempati untuk beristirahat. Setelah terbangun, gegas ku ambil air wudhu. Setelah sebelumnya menitipkan carrier di tempat penitipan barang yang terletak di depan teras masjid. Gemercik air yang keluar dari keran sedikit menyejukkan tubuh dan pikiran dari kepenatan sebab aksi kaburku semalam. Mesti tak kupungkiri, aku memang anak yang bandel dan terkadang melawan orang tua. Tetapi aku tak pernah sekalipun meninggalkan kewajibanku saat 5 waktu. Ya, meski masih sering tak tepat waktu, saat melakukan pendakian pun masih tetap kutegakkan ibadah wajib itu, meski kadang hanya kulakukan seorang diri atau bersama beberapa teman saja, karena tak sedikit dari mereka, para pendaki gunung, sering mengabaikannya demi efisiensi waktu menggapai puncak. Ibadah sholat di gunung memang terbilang cukup berat dan merepotkan bagi orang-orang yang tak terbiasa melakukannya, apalagi menjaganya. Tak ada sumber air untuk berwudu, mengharuskan kami lebih sering bertayamum sebagai pengganti bersuci. Namun demikian, tak sedikit pula yang masih tetap menjaga sholat 5 waktu, meski sedang berada di gunung. Semuanya tergantung pribadi masing-masing. Aku sama sekali tak menyalahkan atau membenarkan apa yang mereka pilih. Toh bukan kewajibanku untuk mengingatkan mereka sholat. Sholatku saja masih berantakan jika dibandingkan dengan santri-santri di pesantren Kiai Kamit. Sholatku pun sepertinya memiliki kecepatan 2-3 kali lipat dibanding mereka. Salat 4 rakaat saja bisa aku selesaikan tak sampai 4 menit. Biarlah, yang penting aku sholat. Sesuai wudhu, aku bergegas memasuki masjid. 2 rakaat salat subuh kulakukan secara berjamaah bersama penumpang atau mungkin pedagang di terminal ini. Rasanya begitu damai. Mendadak aku rindu suasana salat berjamaah di pesantren. Rindu saat kami para santri mengantuk dan tidur berjamaah saat sang imam sedang memimpin zikir. Meski nantinya pengurus bagian keamanan pasti selalu memberikan teguran bahkan hukuman karenanya. Aku sebagai santri baru yang para santri lainnya menyebut sebagai bibit santriwati beling, mungkin hampir setiap hari mendapat hukuman karena berbagai hal. Mungkin dari bolos sholat berjamaah, bolos mengaji, keluar pesantren tanpa izin, membawa atau memakai dan mengajak para santri memakai make up, serta hal-hal lainnya. Hal itulah yang membuatku tak betah tinggal di sana. Meski tak kupungkiri, aku cukup nyaman dengan hubungan kekeluargaan yang terjalin di antara para santri. Kuayunkan kaki menaiki bus jurusan Purwokerto yang sedang mangkal di tempat pemberhentian bus di terminal. Setelah mandi, berkemas, serta mencari makan pagi, tepat pukul 7.45, aku akan mulai perjalanan seorang diri menuju Puncak Slamet, atap tertinggi Jawa Tengah. Tadi aku sudah mencari segala informasi di internet mengenai info pendakian gunung tertinggi 3428 mdpl itu. Meski memiliki medan yang cukup sulit, tetapi gunung yang terletak di antara 5 kabupaten yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang itu cukup banyak diminati hampir oleh pendaki karena menyajikan pemandangan yang luar biasa cantik. Ada 12 base camp
yang bisa digunakan untuk mencapai puncak gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Yang paling terkenal yaitu base camp Bambangan di Purbalingga, Batu Raden di Purwokerto, Guci di Tegal, dan di Pajaya di Pemalang. Setelah membaca beberapa ulasan serta tingkat kemudahan dan keamanan trek pendakian, sepertinya aku akan mendaki via jalur Bambangan saja. Dari Terminal Bumiayu, aku harus naik bus jurusan Purwokerto, lalu berganti bus jurusan Purbalingga Pemalang, hingga berhenti di pertigaan Kecamatan Karangreja menuju lokasi base camp. Kujatuhkan pantat di kursi penumpang, tepat di sebelah kursi pengemudi bus. Semua informasi pendakian sudah kudapat. Aku sudah tak sabar lagi ingin menjejakkan kaki di puncak tertinggi di Jawa Tengah. Jujur, ini merupakan pendakian pertama aku yang dilakukan seorang diri. Biasanya aku selalu mendaki bersama teman komunitas atau sekedar bersama Adri dan beberapa teman dekat. Cukup nekat memang, apalagi untuk gadis SMA sepertiku. Namun aku yakin aku pasti bisa. Kupatut diri dari kaca spion yang terpasang di bagian depan bus. Saat ini aku masih mengenakan kerudung pasmina yang sengaja kubeli saat hendak masuk pesantren. Sebenarnya aku bukanlah gadis yang setiap harinya menutup aurat. Saat di sekolah pun aku selalu membiarkan rambut lurus setengah punggungku ini tergerai begitu saja. Perlahan aku mulai melepas jarum pentul di bawah dagu yang mengaitkan dua sisi kain kerudung di kepala. Aku ingin menjadi aku yang sebenarnya, tanpa aturan yang membatasi, termasuk kerudung yang kukenakan. Bukan berarti aku malu memakai identitas perempuan muslimah. Aku hanya takut perilakuku sering selengekan ini justru malah mencoreng nama baik muslimah yang mengenakan kerudung atau jilbab. Kurapikan rambut menggunakan tali pengikat yang tadi gunakan sekenanya. Sementara kain kerudung yang terlepas dari kepala kulingkarkan sebagai pengganti shell di leher. Beruntung bentuknya memanjang sehingga nampak sangat mirip dengan sebuah shell. Seulas senyum kusunggingkan dari balik kaca spion, menatap wajah cantikku yang kini tak lagi mengenakan kerudung. Bukannya narsis atau bagaimana, hanya saja ini merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Tuhan. Jangan senyum terus, Neng. Ntar saya nggak fokus nyetirnya, ucap pengemudi bus di sebelahku sembari menyunggingkan senyum dan menaikkan kedua alis. Aku hanya bergeming, tak menanggapi ucapannya. Bus pun mulai melaju, meninggalkan area terminal. Aku dibuat terkesiap saat menyadari bagaimana pria di sebelahku ini melajukan busnya. Benar-benar seperti seorang pembalap, ugal-ugalan, dan berkali-kali membalap kendaraan di depan tanpa memedulikan kendaraan lain di arah sebaliknya. Jantungku dibuat berdegup tak karuan, apalagi aku duduk di kursi paling depan, menghadap kaca yang langsung ke kendaraan di depan sana. Sungguh seperti uji nyali. Bang, nyupirnya yang bener dong, jangan jangan ngebut-ngebutan gitu, gerutuku kepada pengemudi bus itu. Tenang, Neng, saya udah pengalaman kok, sahutnya. Pengalaman apanya? Bikin orang jantungan gitu. Ya udah, jantungnya Neng dititipin ke hati saya aja, tuturnya sembari tersenyum menggodaku. Aku mencebik kesal. Tiba-tiba bus berhenti mendadak saat si pengemudi baru saja menerobos lampu merah. Di depan bus persis ada sebuah mobil yang juga sudah berhenti. Hampir tertabrak olehnya. Ya ampun bang, nggak bisa hati-hati apa nyupirnya, sentaku lagi. Bus kembali melaju. Setelah beberapa menit si pengemudi terlibat adu mulut dengan pengendara mobil. Namun tetap saja bus masih melaju dengan kecepatan tinggi. Kejadian tadi tak memberi efek jera kepada si pengemudi. Ia tetap saja membalap serta menerobos lampu merah.
hingga di salah satu lampu merah dekat daerah perkotaan, tiba-tiba ada mobil polisi yang mengejar bus ini dari arah belakang. Suara sirenenya bercampur dengan klakson yang mungkin menyiratkan agar bus segera berhenti. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, benar-benar membuat jantungku berdegup tak karuan. Semakin ku pererat pegangan ke kursi agar tubuh tak oleng mengikuti liukan bus. Laju bus pun terhenti saat menuai sebuah lampu merah yang cukup ramai. Pengemudi bus dipaksa turun oleh petugas polisi yang tadi mengejar. Begitupun dengan para penumpang. Kami terpaksa turun karena bus ditilang dan tak boleh melanjutkan perjalanan. Kalian cari bus lain aja yang tidak ugal-ugalan seperti supir bus ini, perintah bapak polisi yang menilang tadi. Aku semakin dibuat dongkol. Baru saja memulai perjalanan sudah mengalami kesialan seperti ini. Aku terpaksa mencari bus lain untuk menuju ke Purwokerto. Setelah bus yang kunaiki tadi ditilang karena sang pengemudi ugal-ugalan, sekarang aku harus berhati-hati dalam memilih bus yang tampak aman saat melaju. Sebuah bus akhirnya kunaiki bersama penumpang lain yang tadi juga diturunkan di jalan. Kali ini lebih tenang dan tak suka menerobos lampu merah. Seperti sebelumnya, kurang lebih 30 menit perjalanan. Akhirnya bus sampai di terminal Purwokerto. Gegas ku cari bus jurusan Purbalingga Pemalang untuk menuju daerah Bambangan. Setelah mendapatnya, aku segera menaiki bus agar tak tertinggal lagi olehnya. Kupilih tempat duduk di depan pintu tengah, tepat di hadapan kondektur. Di sebelahku duduk juga seorang wanita paruh baya yang sepertinya baru saja berdagang karena membawa beberapa keranjang kosong yang diletakkan di lorong bus tepat di sebelah karirku. "Mau kemana, Neng?" tanya wanita itu tiba-tiba. Sepertinya ia sadar dari tadi aku sedang memperhatikannya. "Saya mau ke Bambangan, Bu," jawabku sembari melakukan senyuman. "Oh, mau daki Slamet ya?" sahutnya. Aku hanya tersenyum lalu mengangguk. Mungkin dari penampilanku saat ini tampak sekali jika aku memang hendak melakukan pendakian, atau mungkin karena daerah Bambangan memang sudah terkenal sebagai base camp pendakian sehingga siapapun pengelana yang menuju ke sana tentu memiliki tujuan mendaki Gunung Slamet. "Saya juga mau ke Bambangan loh, Neng," tutur ibu itu tiba-tiba, membuatku seketika menaikkan kedua alis, antusias dengan ucapannya. "Oh iya, Bu, Ibu mau ngapain ke sana?" tanyaku. "Saya mah tinggal di sana, Neng, deket sama base camp pendakian malah." Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya kuputuskan untuk mengikuti wanita yang bernama Bu Sumi itu ke Bambangan menggunakan mobil bak terbuka yang bisa lewat untuk mengangkut barang pedagang atau pendaki yang hendak ke sana. Namun, kami harus sabar menunggu karena mobil itu tak setiap saat ada dan memiliki jam operasional tersendiri. Kendaraan yang ditunggu akhirnya lewat setelah aku dan Bu Sumi dan beberapa warga setempat menunggunya. Sembari duduk di emperan warung, aku menjadi pendaki satu-satunya yang menaiki mobil bak itu. Sejak tadi memang sama sekali tak kulihat ada satupun pendaki yang lewat di jalanan ini. Mungkin karena hari ini hari Rabu dan bukan hari libur juga. Pasti banyak pendaki yang masih disibukkan dengan aktivitas sekolah ataupun bekerja. Tak lama kemudian mobil mulai melaju. Embusan angin khas daerah pegunungan mulai terasa menerpa wajah. Meski sedikit menusuk pori-pori, tetapi rasa sejuk benar-benar melegakan pernafasan. Sesuatu yang tak mungkin dapat ditemui di daerah perkotaan. Sedikit kudongakan wajah menghadap langit di atas sana. Tampak gumpalan awan hitam mulai beriringan menuju daerah yang hendak kutuju. Padahal hari masih terbilang pagi. Baru saja memasuki pukul 10.15.
tetapi sudah tampak tanda-tanda hujan sepertinya akan turun. Lalu mobil terhenti di depan sebuah pasar tradisional yang menurut Bu Sumi terletak tak begitu jauh dari area base camp. Aku sengaja turun lebih awal untuk membeli beberapa logistik yang kuperlukan selama melakukan pendakian. Salah satu hal yang mengasihkan dalam melakukan pendakian menurutku adalah merancang menu makanan selama berada di gunung. Aku seolah-olah menjadi seorang koki yang sedang beraksi dengan bahan makanan dan alat masak seadanya di tengah alam. Selama pendakian, kita harus sepandai mungkin dalam memilih bahan makanan yang perlu disiapkan. Kuayunkan kaki memasuki bangunan seperti rumah yang digunakan sebagai base camp. Setelah membayar ongkos kepada tukang ojek, tampak beberapa pendaki juga ada di sana. Ada yang baru sampai sepertiku, ada yang sedang beristirahat sembari bercengkrama bersama kawan-kawan. Ada pula yang tampaknya baru turun dari arah puncak. Aku bergegas menuju tempat registrasi untuk pendaftaran